Allah berfirman dalam kitab-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Inilah tugas kita untuk menguak rahasia alam yang telah disediakan Allah untuk digali hikmah yang terpendam. Sebagai contoh kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya binatang kupu-kupu. Bila kita berusaha membaca, merenung, serta memikirkan kehidupan kupu-kupu, kita akan menemukan hikmah besar yang bisa kita jadikan pelajaran dan tauladan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan di tengah komunitas sosial. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang termasuk golongan serangga. Sebelum berubah menjadi kupu-kupu, hewan ini akan mengalami siklus hidup, mulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi kupu-kupu. Seperti yang kita ketahui, kupu-kupu memiliki metamorfosis yang berbeda jika dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Kupu tak hadir begitu saja ke muka bumi, tapi melalui proses metamorfosis dari binatang yang bernama ulat. Menyebut namanya, mungkin ada sebagian orang yang jijik, geli, takut, penyebab kulit gatal, perusak tanaman, dan sebagainya. Ia begitu identik dengan sifat yang tidak baik, hampir tak ada yang mau menyentuhnya. Kita tidak tahu bahwa untuk menjadi kupu-kupu yang elok itu diperlukan proses yang panjang. Hewan ini ternyata tak hanya dikenal akan keindahannya saja, tapi juga dikenal memiliki filosofi kupu-kupu yang melambangkan kehidupan manusia. Dan semua harus berjalan sesuai sunatullahnya. Tidak bisa dipaksa dan direkayasa sekehendak kita. Dalam hal ini, untuk menjadi indah dipandang mata, kupu-kupu melalui proses metamorfosis dimulai ulat yang kemudian menjadi kepompong. Untuk menjadi seekor kupu-kupu, kepompong harus melakukan perjuangan yang sangat-sangat berat. Ketika kepompong telah masak, kepompong akan terbuka sedikit di bagian ujung kepala si kupu karena didesak oleh si kupu yang sudah tidak tahan berdiam diri. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi si kupu-kupu untuk membuat lubang yang semakin besar. Tubuhnya yang diselimuti cairan selama di dalam cangkang kepompong, selain sumber makanan juga akan mempermudah dan melindungi si kupu yang masih rentan untuk bergerak. Segala daya dan upaya akan dikerahkan bayi kupu-kupu itu untuk bisa keluar dari kepompong. Begitu lubang sudah semakin besar dan cairan sudah melekat di tubuhnya telah habis, si kupu bisa keluar dari kepompong untuk menguatkan sayap sebentar saja dan kemudian dapat terbang bebas. Tapi, tahukah kalian, jika kita merasa kasihan untuk perjuangan si kupu-kupu itu, untuk keluar dari kepompong dan kemudian kita membantu membesarkan lubang kepompong tersebut agar si kupu-kupu bisa keluar dengan mudah adalah perbuatan yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Bayi kupu-kupu itu memang akan keluar dengan mudah dan cepat, tapi perbuatan kita yang seolah-olah mempermudah dan menolongnya itu sejatinya kita telah membuat cacat si kupu-kupu seumur hidupnya. Sebab kupu-kupu itu tidak akan pernah bisa terbang karena sayapnya tidak terlatih dengan sempurna. Bahkan, dia tidak akan bisa berkompetisi dan kemudian akan mati dan tamatlah riwayatnya. Jadi, biarlah bayi kupu-kupu itu terus berusaha untuk keluar dari cangkang kepompongnya sendiri. Karena itulah prosedur dan sunatullah agar kupu-kupu itu bisa keluar secara alamiah. Dan selanjutnya, bebas terbang menembus angkasa, memamerkan keindahan kepakan sayapnya, dan menghinggapi dari satu bunga ke bunga lainnya. Seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah, semua orang pun berusaha memilikinya dan bahkan mengaguminya. Mereka tak merasa takut dengan seekor kupu-kupu yang sesungguhnya berasal dari ulat. Itulah kupu-kupu. Dari makhluk yang dihinakan bernama ulat, dia kemudian menjadi makhluk yang dikagumi. Kupu-kupu menjadikannya duduk di jajaran hewan yang melakukan metamorfosis dengan sempurna. Hewan ini ternyata tak hanya dikenal akan keindahannya saja, tapi juga dikenal memiliki filosofi kupu-kupu yang melambangkan kehidupan manusia. Itulah gambaran seperti bulan puasa Ramadan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. 11 bulan di luar Ramadan, kita bebas makan minum seenaknya selama halal dan thayyib. Namun, dari 12 bulan itu,
kita diminta masuk dalam kepompong bernama bulan mulia, yaitu Ramadan. Nah, di bulan ini kita benar-benar dibatasi waktu untuk makan dan minum. Hanya boleh sebelum subuh, plus setelah maghrib hingga jelang subuh. Pasca subuh sampai jelang maghrib, kita tidak boleh makan dan minum. Ibarat kepompong di bulan Ramadan, kita pun dibatasi geraknya. Tidak boleh sembarangan memuaskan hawa nafsu, apalagi bermaksiat. Bakal hilang pahala kebaikan jika itu kita lakukan. So, kita benar-benar jadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya beda banget dari 11 bulan lainnya. Kita, umat manusia yang banyak berbuat salah dan dosa, hendaknya bisa belajar dari ulat dan mengubah diri menjadi manusia yang bertakwa dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak sama persis, kita seolah-olah memasuki dalam sebuah dimensi yang dibatasi dalam ruang dan waktu, yang kemudian diatur dan diisi dengan aktivitas ibadah tertentu, yang kemudian disamakan dan dimaknai sebagai fase kepompong dalam tahapan metamorfosis itu. Kita dilatih dengan berbagai ujian, godaan, dan tantangan pada saat yang sama. Kita juga melakukan aktivitas ibadah yang lebih giat dibanding hari-hari biasa, baik dari segi ragamnya maupun intensitasnya. Dan kemudian selama 1 bulan penuh, setelah akhir puasa Ramadan nanti, kita diharapkan akan menjadi hamba yang mutakin. Sehingga kualitas ketakwaan kita sesungguhnya tergantung selama proses kita menjadi kepompong itu. Maka dari itu, marilah kita menjadi kepompong yang terbaik, agar kelak kitalah yang menjadi kupu-kupu yang terindah itu. Analogi metamorfosa yang terjadi pada kupu-kupu ini dapat dijadikan pelajaran bahwa segalanya bisa berubah dengan niat dan usaha. Begitu pula dengan manusia, makhluk yang didesain dengan akal yang sempurna.